Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi dengan kami kelompok 2. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait scientific model. Nantinya di dalam kita akan belajar bersama terkait hakikat, konsep, dan juga sintaks. Dalam mata kuliah ini kami diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Miftah Farid, SPD MPD. Dalam kelompok kami ini, kelompok 2, ada saya, Gabriel Wahyu Satrio Bidekso dengan NIM 116, dan ada rekan saya, Salsabila Nurfaida dengan NIM 078. Nah, langsung saja teman-teman. Yang pertama kita harus tahu dulu terkait pengantar model saintifik ini. Jadi, fondasi utamanya bagaimana? Jadi, perkembangan pendidikan itu menuntut perubahan paradigma pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center ya teman-teman. Itu menjadi berpusat pada siswa, jadi student center. Nah, dalam konteks ini, siswa itu nggak lagi menerima informasi, tetapi juga dituntut aktif dalam proses pembelajaran begitu. Nah, dari proses model pembelajaran saintifik ini, teman-teman, itu hadir sebagai solusi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Ya, karena di dalam ini itu kita melibatkan siswa secara langsung dalam proses untuk menemukan pengetahuan melalui langkah-langkah yang ilmiah gitu. Maka dari itu pembelajaran ini itu menuntut siswa untuk aktif. Lalu perubahan dari teacher center ke student center, dan ini biasanya kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik ini teman-teman. Nah, lalu kita langsung masuk ke pengertian model pembelajaran saintifik. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya. Jadi model pembelajaran saintifik itu model pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah metode ilmiah dalam proses pembelajaran. Nah, model ini teman-teman itu menekankan pada proses berpikir logis, sistematis, dan juga berbasis fakta atau empiris. Jadi dalam model saintifik ini itu berbasis dengan pendekatan ilmiah, berpikir logis, lalu ada berbasis fakta atau empiris. Nah, selanjutnya ada tujuan model saintifik. Yang pertama, tujuan model saintifik ini untuk meningkatkan berpikir kritis, jadi menganalisis informasi secara logis dan juga mendalam begitu. Lalu ada mengembangkan kreativitas siswa, jadi siswanya ini dituntut untuk menghasilkan ide baru dan juga inovatif. Selanjutnya yaitu melatih problem solving skill, jadi siswa juga dituntut untuk menyelesaikan masalah dengan solusi yang tepat begitu. Lalu yang terakhir ini membentuk sikap ilmiah, yaitu jujur, objektif, memiliki rasa ingin tahu. Nah, kita langsung masuk ke hakikat saintifik. Yang perlu teman-teman ketahui adalah model pembelajaran ini itu terletak pada proses pembelajaran yang meniru ya, atau adopsi itu tadi, terkait cara kerja ilmuwan dalam menemukan pengetahuan. Nah, kalau menurut Kemendikbud teman-teman, pembelajaran saintifik itu menekankan pada proses ilmiah berbasis fakta, data, serta fenomena yang nyata begitu. Nah, berikut ini merupakan 5 ciri model saintifik yang dapat kita ketahui. Jadi yang pertama itu objektif teman-teman. Jadi model saintifik ini itu berdasarkan fakta, bukan opini. Lalu yang kedua logis, dapat diterima di akal, masuk akal begitu maksudnya. Lalu yang ketiga sistematis, mengikuti langkah yang runtut. Lalu yang keempat empiris, berdasarkan pengalaman yang nyata. Lalu yang terakhir kelima yaitu terukur. Jadi hasil pembelajaran itu nanti dapat diamati dan juga dapat dinilai. Nah, lalu bagaimana terkait konsep pendekatan ilmiah? Teman-teman juga perlu tahu terkait hal ini begitu. Jadi pendekatan ilmiah, scientific approach, itu merupakan cara pandang dalam proses pembelajaran yang menekankan pada aktivitas ilmiah dari siswa. Nah, dalam pendekatan ini, siswa itu didorong untuk aktif mencari, mengolah, dan menemukan pengetahuan. Jadi di sini itu guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi dari siswa tersebut. Lalu bagaimana karakteristik pendekatan ilmiahnya? Teman-teman juga harus ingat ini ya, remember this one. Jadi berpusat pada siswa, student center, lalu melibatkan aktivitas langsung, jadi terkait observasi atau eksperimen. Lalu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, jadi kita berikan soal-soal yang hot atau HOTS. Lalu mendorong interaksi dan juga diskusi. Terakhir mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata.
Lalu yang selanjutnya kita membahas terkait prinsip pendekatan saintifik, teman-teman, dan juga hubungan model dan pendekatan saintifik ini bagaimana. Yang pertama, prinsip pendekatan saintifik ini cuma ada 4 aja, aku rangkum menjadi 4, yaitu yang pertama learning by doing, kalau yang kedua inquiry learning, yang ketiga problem solving, yang keempat based on a real experience. Jadi ini benar-benar berbasis dengan pengalaman yang nyata begitu. Lalu bagaimana hubungan model dan pendekatan saintifik ini? Yang teman-teman perlu ingat lagi-lagi, yaitu model pembelajaran ini adalah kerangka atau desain pembelajaran. Lalu pendekatan saintifik ini juga merupakan salah satu cara atau metode berpikir dalam pembelajaran. Jadi pendekatan saintifik itu menjadi dasar penerapan model pembelajaran, sehingga keduanya saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nurfaida. Saya dari kelas PAK 2024 Internasional FEB UNESA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pembelajaran 5M, yaitu yang pertama ada mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba, yang keempat menalar, dan yang kelima ada mengkomunikasikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tahapan mengamati, yaitu tahapan pertama. Nah, menurut Kurniasi dan Sani, mengamati berarti mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Nah, langkah-langkah mengamati sendiri, yang pertama ada menentukan objek apa yang akan diobservasi atau yang akan diamati, kemudian membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi. Yang ketiga yaitu menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik data primer maupun sekunder. Yang keempat ada menentukan di mana tempat yang akan diobservasi. Yang kelima menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar. Nah, fungsi observasi sendiri yaitu meningkatkan ketelitian, yaitu kemudian menumbuhkan ketelitian, ketiga menumbuhkan rasa ingin tahu, yang keempat memberikan pengalaman yang nyata. Kemudian implementasi di kelas ini mengamati itu contohnya apa? Seperti guru menampilkan contoh transaksi keuangan dan bentuk jurnal umum di papan atau slide gitu ya. Nah, siswa itu akan memperhatikan bagaimana transaksi dicatat, seperti itu. Next. Nah, kemudian ada tahapan menanya. Kegiatan belajarnya adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Nah, ini biasanya dimulai dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik. Nah, fungsi dari menanya ini sendiri yaitu membangkitkan rasa ingin tahu, minat dan perhatian peserta didik tentang suatu tempat atau topik pembelajaran. Yang kedua yaitu mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar serta mengembangkan pertanyaan dan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan ancaman untuk mencari solusinya. Yang keempat yaitu menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahaman atas substansi pembelajaran yang diberikan. Yang kelima yaitu membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberikan jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik dan lancar. Kemudian implementasi di kelas sendiri seperti siswa itu mulai bertanya tentang hal yang belum dipahami seperti posisi debit dan kredit gitu misalnya, dari apa yang sudah diamati di tahap pertama tadi. Next, yaitu tahapan mencoba. Nah, tahapan ini, eksperimen atau mencoba itu dapat didefinisikan sebagai kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data untuk menjawab sebuah masalah atau menguji sesuatu hipotesis seperti itu. Nah, mengumpulkan informasi dalam Permendikbudhu nomor 81A tahun 2013 yaitu aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian, aktivitas, wawancara dengan narasumber, dan sebagainya.
Nah, fungsi dari mencoba ini sendiri yaitu menguji pemahaman yang telah didapatkan, kemudian melatih keterampilan proses, mendorong keaktifan belajar, serta menjadi dasar untuk analisis atau menawar. Nah, implementasi di kelasnya sendiri yaitu siswa itu mencari tahu gitu, mencari informasi dari buku atau berdiskusi untuk memahami aturan pencatatan jurnal umum seperti itu. Next, yaitu tentang tahapan menawar. Nah, memasuki tahapan penalaran ini adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Nah, penalaran itu dimaksudkan merupakan penalaran ilmiah, walaupun penalaran non-ilmiah tidak selalu tidak bermanfaat ya. Nah, fungsi dari penalaran ini sendiri yaitu menganalisis informasi, siswa mengelola data atau informasi yang sudah dikumpulkan supaya lebih bermakna, seperti itu. Kemudian menghubungkan konsep. Nah, siswa ini mengaitkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga yaitu menemukan pola atau hubungan. Nah, misalnya melihat hubungan sebab akibat atau keterkaitan antar data. Kemudian yaitu menarik kesimpulan dari hasil analisis. Siswa itu membuat kesimpulan yang logis pada akhirnya setelah menalar ini tadi. Yang kelima yaitu melatih berpikir kritis dan logis. Nah, siswa itu belajar tidak asal jawab, tetapi pakai alasan yang jelas pula dalam menjawab sesuatu. Nah, misal implementasi di kelas di tahap penalaran ini sendiri yaitu siswa itu menganalisis transaksi keuangan, menentukan akun yang terlibat, lalu menyimpulkan posisi debit dan kredit secara tepat, seperti itu. Next yaitu tahap mengkomunikasikan. Nah, pada tahap ini kegiatan menginformasikan dalam kegiatan pembelajaran itu sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud nomor 81A nomor tahun 2013 adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya. Nah, fungsi dari mengkomunikasikan ini sendiri yaitu menyampaikan hasil belajar, kemudian melatih kemampuan komunikasi, memperkuat pemahaman, melatih kepercayaan diri. Nah, implementasi di kelasnya sendiri yaitu siswa itu mempresentasikan hasil pencatatan jurnal umum dan menjelaskan alasan pemilihan akun serta posisi debit dan kredit, seperti itu. Nah, kemudian di dalam kelas sebenarnya peran guru itu sebagai apa gitu. Nah, kan seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya sintak model itu adalah dimana pembelajaran berbasis siswa center gitu ya. Jadi kebanyakan yang aktif itu siswanya, sedangkan gurunya itu berperan sebagai apa di kelas, seperti itu. Nah, peran guru pada model sintaks yaitu sebagai fasilitator pastinya. Nah, guru itu menyediakan media, sumber belajar dan situasi belajar yang mendukung. Misalnya menyiapkan contoh transaksi atau studi kasus, seperti itu. Kemudian guru juga sebagai motivator. Nah, guru itu mendorong siswa supaya aktif bertanya, berpikir dan tidak takut salah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang jelas kita sebagai guru tetap menjadi pembimbing gitu di dalam kelas. Nah, guru itu mengarahkan siswa saat diskusi, analisis, atau saat mengalami kesulitan. Nah, yang ketiga yaitu sebagai mediator. Nah, guru itu menjadi penghubung antara materi dengan pemahaman siswa, seperti itu. Yang keempat pastinya guru tidak hanya diam saja tetapi juga meluruskan, yaitu sebagai evaluator. Nah, guru itu menilai proses dan hasil belajar siswa, bukan hanya hasil akhir. Jadi tetap saja guru di sini tuh sebagai pengarah juga, tidak hanya diam duduk manis saja melihat murid-muridnya belajar, tapi juga mengarahkan dan juga memberi pemahaman atau penguatan kepada para siswa dari apa yang sudah dipelajari, seperti itu. Nah, sebenarnya kelebihan dan kekurangan model saintifik ini sendiri itu seperti apa? Jelasnya setiap model itu pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya juga. Nah, kelebihannya di sini siswa itu pastinya akan lebih aktif, tidak hanya mengandalkan guru saja gitu. Yang kedua yaitu melatih berpikir kritis. Yang ketiga, pembelajaran itu lebih bermakna karena siswa itu kan lebih belajar mendalam gitu ya, secara mereka diberikan kesempatan untuk mencari tahu tentang banyak hal gitu.
Yang keempat yaitu meningkatkan rasa ingin tahu. Yang kelima melatih keterampilan komunikasi. Yang keenam siswa terbiasa menyampaikan pendapat dan hasil belajar. Nah, kekurangan dari model saintifik ini sendiri yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya, karena mungkin banyak sekali yang perlu dievaluasi dan lain-lainnya. Yang kedua, tidak semua siswa itu aktif karena banyak sekali sifat-sifat siswa-siswa di kelas itu yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada siswa yang masih pasif atau kurang percaya diri. Nah, ini salah satu penghambat ya, bukan penghambat, lebih tepatnya menambah waktu untuk membuat kita tuh jadi lebih ekstra gitu dalam memotivasi mereka. Yang keempat, perlu kesiapan guru yang jelas. Yang kelima, guru itu harus kreatif dan mampu mengelola kelas dengan baik. Gimana caranya kelas itu lebih aktif dari biasanya. Yang keenam, membutuhkan fasilitas pendukung. Yang ketujuh, membutuhkan fasilitas pendukung seperti media pembelajaran, sumber belajar, dan lain-lain untuk diberikan kepada siswa seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami di sini menjelaskan sedikit, banyaknya pasti ada salahnya. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam bicara dan menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.